Oke, kita lanjutkan. Kalau kita akan membeli smartphone bekas pakai, maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengecek kode email. Jadi kode email ini merupakan kode batang yang dimiliki oleh HP. Biasanya tiap HP itu berbeda. Nah, kode email ini biasanya diletakkan di 3 tempat. Yang pertama pada HP-nya sendiri, kemudian yang kedua pada kardus, biasanya ada di posisi belakang. Ini kalau Oppo ya. Kalau untuk brand yang lain bisa jadi ada di pinggir atau di bagian bawah, tergantung dari brandnya. Nah, kemudian yang ketiga ada di kartu garansi, buku garansi. Tapi untuk buku garansi nggak apa-apa, kita kesampingkan aja. Yang harus kita cek kesesuaiannya yaitu di HP, kemudian di kardusnya. Untuk mengecek di HP, silakan tekan saja bintang pagar 06 pagar. Disitu akan muncul kode email. Nah, kemudian sesuaikan dengan kode email yang ada di kardus. Coba perhatikan di sini, ini kode emailnya sama. Jadi kalau sudah sama seperti ini, maka hampir bisa dipastikan HP ini didapat tidak karena tindak kriminal. Jadi itu fungsinya ketika kita mengecek email. Itu yang pertama, langkah yang pertama. Kita lanjutkan untuk langkah yang kedua, yaitu kita cek, periksa pada bodinya. Lihat bodinya itu apakah mulus atau di situ ada semacam lecet. Bisa jadi juga penyok dari pinggir dari smartphone tersebut. Nah, kalau seumpama kita menemukan ada penyok pada smartphone tersebut, maka bisa jadi smartphone itu pernah jatuh atau terjadi benturan keras. Nah, sebaiknya kalau memang ada penyok, maka itu dihindari untuk dibeli, karena bisa jadi HP yang sudah pernah jatuh atau ada benturan keras, maka biasanya HP itu akan bermasalah meskipun tidak sekarang, tapi di kemudian hari akan timbul masalah. Nah, kemudian setelah itu kita cek pada bagian tepi layarnya. Di bagian tepi layar di situ ada cekungan pembatas antara layar dengan bodi pinggir. Di situ ada cekungan, kita cek menggunakan kuku jari. Nah, kegunaan dari ngecek di bagian tepi layar itu untuk membuktikan apakah HP itu pernah dibongkar atau tidak. Nah, biasanya HP yang pernah dibongkar atau HP yang pernah diservis, biasanya HP tersebut pada tepi layarnya itu ada bekas dari obeng waktu diungkit. Kenapa? Karena untuk smartphone sekarang yang terbaru itu tidak lagi menggunakan baterai yang bisa dilepas, tapi sudah menggunakan baterai tanam. Sehingga kalau itu masuk servis, HP itu pernah diservis, maka biasanya yang dibuka itu pada bagian layarnya ini, dan layar. Nah, kalau dibuka pasti ada bekas obengnya. Itu kita cek menggunakan kuku jari kita. Baik, kita lanjutkan untuk langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita mengecek pada bagian layar. Yang perlu diketahui, untuk smartphone sekarang biasanya itu terdapat 3 bagian di dalam layar tersebut. Yang pertama itu adalah kaca pelindungnya. Kaca pelindung dari layar tersebut itu bagian yang paling atas, itu kaca. Nah, kita cek kacanya apakah di situ ada retak pada bagian kacanya atau tidak. Nah, kemudian kita lanjutkan pada sisi di bawah itu, bagian yang kedua dari layar, yaitu layar sentuh. Nah, pada layar sentuh tersebut kita harus memeriksa dengan cara menyentuh pada semua bagian di dalam layar tersebut. Apakah layar sentuhnya itu masih sensitif atau sensitivitasnya itu sudah berkurang?
ya kita sentuh aja pada semua bagian di situ. Nah, kemudian yang ketiga yang harus kita cek pada LCD-nya. Layar LCD-nya itu terdapat di bagian paling dalam dari layar sebuah smartphone. Nah, untuk mengecek LCD itu yang kita cek adalah warna, kemudian apakah ada bintik hitam di LCD tersebut atau ada semacam bayangan di dalam layar tersebut. Itu yang harus kita cek. Kemudian langkah yang keempat, kita harus mengecek pada WiFi-nya. Perlu diketahui, WiFi itu merupakan satu alat yang terdapat di dalam HP, di dalam smartphone, di mana kegunaannya untuk adanya koneksi terhadap internet tanpa menggunakan paket data. Nah, dari koneksi tersebut kita bisa mengakses semua saluran internet, baik yang browser, website, ataupun dari hal yang lain. Yang terpenting adalah WiFi digunakan untuk mengakses internet. Nah, kemudian yang kita cek dari WiFi tersebut, kita lihat, kita buka fitur WiFi pada HP tersebut, kita cek, kemudian kita pencet pada bagian WiFi. Kita hidupkan WiFi tersebut, kemudian lihat apakah di situ ada jaringan terhadap WiFi. Nah, kalau seumpama tidak ada jaringan, maka kita bisa menggunakan HP kita pribadi untuk menghidupkan hotspotnya. Nah, atur sedekat mungkin dengan HP yang akan kita cek. Kemudian kita lihat dari jaringan tersebut. Biasanya kalau sumber dari WiFi tersebut itu dekat, maka HP yang menerima WiFi itu akan mendapatkan sinyal yang banyak. Nah, itu kita cek jaringan WiFi-nya, apakah di situ banyak atau sedikit. Nah, kalau seumpama sumber WiFi-nya itu sudah dekat, tapi jaringan yang diterima oleh HP yang akan kita cek itu sedikit, berarti ada yang bermasalah di koneksi WiFi dari HP tersebut. Kemudian langkah yang kelima yang harus kita lakukan yaitu mengecek pada paket data. Jadi sama dengan WiFi, kegunaan dari paket data itu adalah memberikan koneksi pada internet. Jadi kalau kita tidak menggunakan WiFi, maka alternatif yang lain berarti kita harus menggunakan paket data. Nah, ya barang tentu paket data yang kita miliki itu harus ada kuotanya. Nah, kita buka aja paket datanya, kemudian kita hidupkan paket data tersebut. Nah, apakah paket data itu bisa menerima jaringan internet atau tidak? Kemudian langkah yang keenam yaitu kita mengecek pada fitur Bluetooth di dalam HP. Nah, Bluetooth itu biasanya digunakan untuk menyambungkan dua perangkat yang berbeda, baik itu akan mengirim atau akan menerima, atau hanya sebatas untuk menyambungkan saja. Nah, biasanya digunakan untuk mengirim atau menerima data dari perangkat yang berbeda. Nah, untuk mengecek itu ya tinggal kita buka saja fitur Bluetooth-nya, kemudian kita hidupkan fitur Bluetooth di HP yang akan kita cek. Kita hidupkan, kemudian kita coba untuk sambungkan dengan Bluetooth di HP kita yang lain. Nah, apakah di situ bisa tersambung atau tidak? Sangat simpel untuk urusan Bluetooth. Kemudian langkah yang ketujuh atau langkah yang selanjutnya, kita akan mengecek pada bagian kamera. Perlu dipahami, untuk kamera dari sebuah smartphone yang sekarang itu sudah menggunakan dua kamera. Secara umum dua kamera depan dan kamera belakang. Jadi yang terdapat di bagian layar ini merupakan kamera depan, kemudian yang ada di belakangnya itu adalah kamera belakang. Kita cek apakah kameranya responsif atau tidak. Ya tinggal kita buka aja pada fitur kamera di smartphone yang kita cek tersebut. Nah, seperti ini. Ini adalah bagian belakang, kamera pada bagian belakang. Coba kita ambil foto dari kamera bagian belakang, kemudian kita cek, kita lihat
apakah di situ ada masalah atau tidak. Nah, kalau seumpama di situ tidak ada garis, berarti pada bagian kaca kamera di belakang itu tidak ada masalah. Nah, kemudian setelah kita cek pada kamera bagian belakang, maka kita cek pada kamera bagian depan. Seperti ini. Kemudian jangan lupa kita cek juga pada bagian videonya. Nah, kalau ketujuh langkah yang sebelumnya itu sudah dilakukan, maka silakan perhatikan persentase dari baterai smartphone yang akan dibeli. Nah, itu diperhatikan persentasenya bagian sini. Nah, ini kalau seperti ini kan persentasenya tidak dihidupkan, maka tinggal dihidupkan dulu persentasenya, kemudian dilihat, kemudian diingat. Nah, kalau sudah diingat dari persentase baterai tersebut, maka dimatikan saja HP-nya, dimatikan, kemudian masukkan SIM card-nya, kemudian memory card-nya juga dimasukkan. Nah, kalau sudah SIM card dan memory card-nya dimasukkan, maka dihidupkan lagi HP-nya, kemudian diperhatikan bagian atas. Perhatikan bagian atas, di situ ada SIM card, kemudian di situ juga ada tanda memory card. Nah, tinggal dilihat apakah SIM card-nya itu masuk, kemudian memory card-nya juga masuk. Nah, ketika sudah diperhatikan itunya, SIM card dan memory card-nya sudah diperhatikan masuk atau tidak, kemudian lihat dari baterai, persentase baterai. Nah, persentase baterai yang sebelumnya, sebelum dimatikan, itu tinggal dilihat, kemudian dicocokkan dengan persentase baterai ketika dihidupkan. Nah, apakah pengurangannya itu signifikan atau tidak? Nah, kalau pengurangannya itu signifikan, misalnya dari 70% menjadi 60%, itu berarti kan pengurangannya 10%. Nah, berarti dari baterai itu, kualitas baterainya itu sudah berkurang, atau bisa dikatakan baterainya sudah hampir ngedrop. Apalagi sampai pengurangannya itu terlalu signifikan dari 70% sebelum dimatikan, kemudian dimatikan, dihidupkan lagi, itu menjadi 50% atau bahkan di bawah 50%. Nah, itu sudah bisa dipastikan baterainya itu. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kalau SIM card-nya itu sudah terdeteksi, sudah bisa terbaca di HP yang ingin kalian beli, maka yang harus kalian cek lagi itu adalah jaringan dari operator tersebut. Misalnya kalian berada di daerah yang jaringannya kuat, maka harus disesuaikan dengan jaringan di smartphone yang ingin Anda beli tersebut. Apakah jaringannya juga kuat atau justru jaringannya tidak kuat. Nah, ini akan membuktikan mengenai jaringan di smartphone yang akan Anda beli apakah masih bagus atau tidak. Nah, untuk membuktikan itu, kalian juga bisa untuk membandingkan dengan HP yang lain atau HP kalian pribadi. Nah, jaringannya apakah sama atau tidak, kuat atau. Untuk langkah yang selanjutnya yang akan kita lakukan, yaitu kita akan mengecek mikrofon penghantar yang dipakai ketika telepon dan dipakai ketika rekaman. Kemudian yang dicek juga speaker di dalam smartphone itu ada dua, yaitu speaker dalam kemudian speaker luar. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Cara mengeceknya cukup simpel, cukup mudah. Tinggal kita lakukan panggilan saja, kita pakai untuk telepon saja. Dan sebisa mungkin yang kita lakukan telepon itu nomornya juga ada di HP kita yang satunya, sehingga untuk mengeceknya cukup mudah. Maka tinggal kita lakukan telepon, maka diperhatikan apakah suaranya jernih atau tidak. Begitu sebaliknya, kalau kita akan mengecek mikrofonnya, maka tinggal kita
dengarkan di HP yang akan kita cek apakah suaranya jernih atau tidak. Nah, kalau di kedua HP yang dilakukan telepon itu sudah bagus, suaranya jernih, maka berarti mikrofon dan speaker yang ada di HP yang akan kita beli itu masih bagus. Nah, kemudian kalau itu sudah selesai, maka kita cek speaker luarnya. Itu tinggal kita cek aja speaker, logo speaker di situ, tombol speaker, kemudian dengarkan apa suaranya bagus atau tidak. Nah, kemudian kalau itu sudah selesai, kita colokkan headsetnya. Kalau memang ada bawaannya, kita pakai bawaannya. Kalau memang tidak ada bawaannya, kita harus pakai headset lain yang penting cocok. Nah, sama prosesnya, tinggal kita lakukan telepon, kemudian dengarkan apakah suaranya jernih di kedua HP. Yang pertama HP yang kita cek, kemudian HP yang dilakukan. Untuk langkah yang selanjutnya, dan ini merupakan langkah yang terakhir, yaitu kita akan mengecek akun yang ada di HP yang akan kita beli, di smartphone yang akan kita beli. Nah, sebisa mungkin sebelum di reset smartphone yang akan kita beli tersebut, sebisa mungkin akun yang ada di situ itu harus dihapus terlebih dahulu, karena nantinya ketika proses reset dan di situ masih ada akun yang tersimpan, maka itu akan mengganggu. Itulah beberapa langkah-langkah yang saya berikan dalam mengecek smartphone bekas pakai. Jadi telitilah sebelum membeli, karena smartphone bekas pakai atau smartphone second mempunyai resiko yang sangat besar, karena pembelian smartphone bekas pakai itu tidak disertai dengan garansi, berbeda dengan HP baru yang disertai dengan garansi 1 tahun. Nah, jika kalian memiliki langkah-langkah yang lebih baik dari langkah-langkah yang saya berikan tadi, maka ketik di kolom komentar di video ini.